wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raza Resita Dewi, NIM E2019-2221. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 5, semester 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Alhamdulillah saya masih bisa diberikan nikmat berupa kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saya dapat membuat video tanggapan mengenai penjelasan materi oleh dosen saya, yaitu Bapak Abdul Wadud Nafis LC MEI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam, yang mana dalam video tersebut dosen saya menjelaskan tentang inflasi dalam perspektif ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Dosen saya menjelaskan definisi inflasi, macam-macam inflasi, sebab-sebab inflasi, pembagian inflasi dalam ekonomi Islam, dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam, dan juga solusi inflasi dalam ekonomi Islam itu sendiri. Saya pribadi dapat memahami dan juga dapat mengerti terhadap penjelasan materi yang disampaikan oleh Bapak. Namun, dalam video kali ini saya memiliki pendapat berbeda mengenai inflasi yang terdapat pada buku UN SMA IPS tahun 2019. Bahwasanya inflasi merupakan peristiwa ekonomi yang ditandai oleh naiknya harga barang secara umum dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Inflasi merupakan indikasi melemahnya nilai mata uang dalam negeri terhadap nilai mata uang asing. Contohnya itu seperti harga gula. Harga gula yang biasanya kisaran 12.500 per kilogram naik ke harga 18.700 per kilogram. Nah, itu salah satu contoh inflasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian saya mengutip dan juga membaca jurnal dari ekonomi Islam UINSU Muhammad Ridho, yang mana beliau membahas inflasi berdasarkan pandangan Muhammad Umar Chapra. Pada halaman awal dari jurnal tersebut dituliskan bahwasannya menurut ekonom Islam, inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, melemahkan semangat menabung, turunnya produksi barang, dan daya beli masyarakat yang semakin melemah. Oleh karena itu, inflasi dalam ekonomi Islam dilakukan dengan solusi kebijakan, yaitu ada dua kebijakan, yaitu kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter. Dari jurnal yang saya kutip, yaitu jurnal ekonomi Islam UINSU Muhammad Ridho tadi, pada halaman 123 dituliskan bahwasanya menurut Majid, kebijakan fiskal dan moneter telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, yang kemudian dikembangkan oleh para ulama. Lalu apa sih tujuan dari kebijakan fiskal dan juga tujuan dari kebijakan moneter? Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam yaitu untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan juga pemerataan pendapatan. Ditambah tujuan lain yang terkandung dalam aturan-aturan Islam. Kemudian saya mengutip pada website syitn.wordpress.com yang membahas mengenai kebijakan moneter dalam Islam. Pada halaman 4 dituliskan bahwasanya kebijakan moneter dalam Islam itu bertujuan untuk menjaga stabilitas dari mata uang, baik secara internal maupun secara eksternal, sehingga pertumbuhan ekonomi yang merata diharapkan dapat tercapai. Stabilitas dalam nilai mata uang sendiri tidak terlepas dari tujuan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia. Demikian yang dapat saya berikan tanggapan untuk hari ini. Semoga apa yang saya katakan
akan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangannya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.